itu sungguh berat. Allah yang nyatakan sungguh berat. Walaupun nampaknya cuma berdiri, ya kan, menunggu, baca-baca, memahami awal, ya kan, gerak lagi turun, duduk, sujud, duduk, kayaknya kan ringan gerakan itu kan, tapi kan cuma sehari bolak-balik, kan itu. Walaupun ringan banyak yang tak sholat kan, faktanya banyak yang tak sholat. Padahal waktunya bisa jadi luang, waktunya luang tapi habis untuk bantingnya apa? Bantingnya kartu. Terbanyak waktunya luang. Satu lagi waktunya luang dihabiskan untuk apa? Untuk ngangkatin kuda. Kuda sekali di berjam-jam itu habis. Ajar tinggal saya nanti macam mana ini tinggal katanya. Coba lagi asik dia dengan bidak caturnya coba. Padahal uang berjam-jam bisa nih. Ke masjid cuma 5 menit 10 menitnya. Kalau menaikkan sholat panggilan azan kan itu. Tapi nggak terkerjakan. Ya ada alasan. Karena masalahnya memang sekali lagi di sini, bukan di fisiknya, bukan di masalah nggak sempat. Bapak Ibu jamaah Allah. Jadi kalau ceramah ini kadang-kadang memang nyenggol sana, nyenggol sini, agak tersinggung, jangan tersinggung Bapak Ibu ini. Apa cuma ngomong-ngomong aja, jadi maksudnya nggak ada jadi seperti apa. Ya, jemaah rahmatullah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Baqarah ayat berapa itu lupa saya. 153 kan ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti minta tolong untuk urusan akhirat iya penting, karena memang akhirat adalah hal yang paling penting untuk kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tapi akhirat itu kuncinya macam mana kita di dunia. Oleh karena itu berarti kita lebih penting juga minta tolong untuk urusan dunia kita. Dunia yang jangan sampai gara-gara dunia menjerumuskan kita lupa akhirat kan itu. Berarti apa? Berarti sholat juga sebagai jalan untuk minta tolong untuk urusan akhirat dia jelas. Tapi juga dia untuk urusan dunia. Tapi manfaatnya bukan cuma akhirat. Jadi keliru, tidak lengkap seseorang kalau urusan agama seolah-olah urusan akhirat saja, enggak. Dunia itu untuk ngatur urusan dunia supaya selamat akhirat. Dan semua orang harusnya merasa butuh untuk belajar agama itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan Bapak Ibu sambil minum, sambil makan, tak apa-apa Bapak Ibu. Karena Bapak kan dengarkan, kecuali saya. Nah, silakan aja. Ya, kecuali saya nggak mungkin saya sambil makan. Nah, kalau minum masih mungkin. Ayo Bapak Ibu silakan minum Bapak Ibu. Artinya apa? Ini kan pagi-pagi. Jadi penting ini supaya jangan apa? Jangan terlena dengan suasana pagi gitu. Makanya silakan minum aja. Ya. Biasanya tanya jawab Pak Ustaz ya. Ini sampai berapa lama ini ya kira-kira Pak? Saya ceramahnya. Salah Ustaz. 2 jam. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, diminta izin. Sekali lagi, tadi belum sebutkan 3 hal tadi kan. Masalah kalau membaguskan sholat dikelompokkan pada 3 hal pokok yang mesti kita perbaiki. Nah, jadi ini pas juga memang untuk memang contohnya ini kan mau saya contohin udah datar dia minumnya. Kalau enggak tadi mau saya contohin itu. Nah, ini kan maaf Bapak Ibu, kita kan bisa sepakat kalau kita sebut ini segelas air kan gitu. Ada juga yang lebih konkret lagi menyebutkan segelas air minum, ya kan? Kan sepakat kita Bapak Ibu kayak gini ya, ini minta izin sama
orang tua kan masa macam main-main enggak ya, ini ngasih pendekatan paham saja. Kita kan sepakat ini, kalau kita sebut ini segelas air minum. Kenapa kita sepakat ini kita sebut segelas air minum? Pertama Bapak Ibu melihat ada gelasnya, ya kan? Kemudian ada airnya. Dan Ibu Bapak Ibu lihat tadi saya sudah minum kan itu. Berarti sudah mantap lah menyatakan itu segelas air minum. Betul nggak? Sini pada kali sudah tanya kalian jarang jauh. Ya. Udah kan sepakat kita enggak, memang udah dilihat faktanya kan. Memang ada airnya, ada gelasnya transparan lagi kan, gelasnya nampak airnya kan gitu. Kalau ini misalnya teko tadi bisa jadi belum kita yakin bahwa memang ada airnya apa enggak kan gitu. Tapi ini sudah jelas, ada gelasnya, ada airnya, nampak kelihatan airnya dan sudah dilihat dibuktikan tadi bahwa sudah nampak di minum. Memang segelas air minum. Nah, kemudian minta ini banyak orang Allah kalau kita tanya lagi. Oh ini sebelum lanjut, ini ada juga tutupnya ya. Iya kan? Ada tutupnya ya. Kalau seandainya nggak ada tutupnya ini, begini saja, masih bisa ya segelas air minum walaupun nggak pakai tutup, ya kan Bapak Ibu? Ya. Tetap bisa seperti segelas air minum walaupun nggak pakai tutup. Kemudian seandainya ini gelasnya kan alhamdulillah bersih, ya kan? Makanya transparan, nampak jelas dia airnya kan? Tapi ada juga segelas air minum, masing-masing ini punya pengalaman masing-masing. Kita dihidangkan segelas minuman, tapi kanan kiri ini gelepotan. Tapi nggak usah kalau sebut siapa yang menghidangkan ya. Ini contoh aja. Kita pernah barangkali mengalami, memang air minum, bahkan bukan cuma air putih misalnya, bahkan isinya air susu malah. Ini saya bukan berarti minta susu, enggak. Ini ada kan gitu kan, cuma air susu. Kenapa Bu? Kan contoh cerita, misalnya sekalipun isinya segelas air susu misalnya, tapi gelas ini kelepotan. Bahkan ini ada orang, kalau kami orang Jawa bilang comengnya gitu, nempel di sini pinggirnya ini warna coklat itu, agak minyak gitu. Sekalipun isinya air susu, kira-kira kita waktu meminumnya mantap nggak? Mikir. Dihidangkan oleh tuan rumah misalnya, gelasnya kok kayak gitu katanya. Jangan-jangan yang coklatnya pada coklat. Yang punya rumah pernah sebelum ini dihidangkan makan roti yang ada coklatnya, tapi nyuci nggak bersih misalnya kan gitu, sehingga coklatnya lengket nih, padahal coklatnya. Tapi kita bisa berpikir, ini jangan-jangan pinggirnya itu ada tai cecak gitu ya kan? Kan gitu. Padahal memang pada isinya susu sampai ada, bukan cuma sekedar putih misalnya. Nah, tapi kita nggak merasa nyaman untuk menerima minumnya kan gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa maksud cerita-cerita ini? Kalau Ustaz cerita segelas air ada segelas susu segala macam ini. Nah, ini kalau begini tadi, ini kan satu kesatuan. Ada gelas, ada air, ada tutupnya, dan gelasnya juga bersih gitu. Inilah pendekatan pahamnya Bapak Ibu, bahwa ibadah sholat itu adalah merupakan satu kesatuan yang kalau dipisahkan salah satunya, maka kualitas sholatnya menjadi tidak sempurna. Kalau ditanya Bapak Ibu, mana yang lebih penting, gelasnya atau isian minumnya? Penting dua-dua. Nah, minta izin Pak, Bapak mana Pak yang penting? Sama, penting semua gitu ya. Empat, penting di Bapak. Jawaban yang paling awal gitu, yang penting semua gitu. Itu menunjukkan kita pun secara sederhana sudah mudah memahami Pak, bahwa
Demikian sholat itu merupakan kesatuan. Kesatuan apa? Yang pertama, kesatuan dari orang yang banyak mengistilahkan sebagai amal syariat, yang kelihatan amal dari sholat itu. Sah-sahnya, ya kan? Artinya jangan bernajis dia. Tempatnya juga harus bersih dari najis, ya kan? Orangnya juga harus bersih dari najis dan hadas, ya kan? Kemudian seluruh rukun sholat, bacaan sholat, baca surah Al-Fatihah, takbiratul ihram dan sebagainya, gerakan-gerakan, ada rukun-rukun sholat. Kalau terpenuhi rukun-rukun sholatnya, maka sholatnya secara hukum sah, ya kan Pak Ibu? Tapi jangan lupa bahwa untuk sah itu ada rukun yang dia rukunnya nggak kelihatan, tapi mesti ada. Apa itu? Niat. Niat nggak kelihatan kan? Orang sholat gerak kita nggak bisa pastikan dia betul-betul niatnya karena Allah, entah karena yang lain kan? Entah karena supaya dilihat orang, entah karena betul-betul karena Allah, kita nggak tahu. Yang tahu hanya dirinya kan? Allah Ta'ala lebih tahu lagi bagaimana tentang dirinya lagi, ya kan? Berarti apa? Sholat tidak akan sah kalau hanya sebatas amal lahiriah. Sudah, jadi berarti harus ada amal hati atau amal batin, yaitu niat. Kemudian itulah yang nampak-nampak tadi kita umpamakan sebagai gelasnya, bagian luar, wadahnya, kan itu kan. Air minumnya inilah sebagai perumpamaan isinya, isi sholatnya yang berkaitan dengan yang ini karena transparan aja, makanya nampak ini, ya kan? Kalau dia pakai teko kan nggak nampak isinya, ya kan? Itulah perumpamaan amal hati. Bahkan sebenarnya amal hati itulah yang sangat berperan penting untuk menggerakkan apa yang lahiriah. Macam mana orang sholat dia merasa enak, merasa nikmat, merasa tenang, kan semua berasal dari yang dalam hati. Jadi kalau orang sholat hanya sebatas ada niatnya yang amal hatinya, itu berarti dia sholat dengan amal batin yang minimalis. Minimalis orang sholat harus ada amal batinnya yang berupa niat. Tapi amal hati, amal batin bukan cuma niat. Makanya Allah sebutkan tadi ada khusyuk. Tadi ayat tadi wa innaha lakabiratun illa, sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali alal khosyin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Berarti sekaligus Allah kabarkan kepada kita jemaah yang mulia bahwa sholat itu memang sungguh berat, tapi ada orang-orang yang Allah tolong tidak merasa berat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu orang-orang yang khusyuk. Maka berarti Bapak Ibu dan yang jawab ringan, insya Allah benar-benar sudah khusyuk sholatnya itu, kan sudah merasa ringan. Nah, alhamdulillah di masjid ini sudah ada orang-orang yang sudah khusyuk sholatnya, alhamdulillah. Karena merasa ringan. Karena Allah katakan kalau nggak khusyuk berat. Jadi kalau Bapak sudah merasa ringan sholat, itu berarti sudah masuk tanda-tanda khusyukan sama kita. Beruntunglah kita Bapak Ibu kalau sudah merasa ringan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi isi amal batin dalam sholat bukan cuma niat, banyak macam-macam. Tadi surah Toha tadi salah satunya apa? Zikir, kan? Macam mana zikirkannya?
Ini nggak usah dulu lah. Macam-macam zikirnya ya. Ini panjang kali kita. Dan dia udah bersatu juga ya untuk panjang nama ceramah ini. Ya, kita harus tahu ini kan. Oh. Jadi itulah amal, urusan amal batin, isi air minumnya, umpamaannya. Kemudian gelasnya bersih, ada tutupnya lagi itu sempurna. Alhamdulillah, luar biasa masjid kita ini yang menghinakan ada tutupnya lagi, gelasnya bersih. Alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan apa? Sholat itu kalau mau bagus, mau sempurna, nggak cukup cuma amal lahiriah saja, nggak cukup juga amal batin yang minimalis tadi bukan, tapi juga mesti menjaga adab, menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan karena banyak orang terjebak. Sholat tarawih itu kan banyak Ustaz, lambat-lambat nanti mengeluh jamaahnya karena udah dibiasakan itu. Ya kan? Ada yang lambat imamnya, ada yang kencang. Kebanyakan yang kencang. Akhirnya apa? Jamaahnya sudah terbiasa kencang, sehingga asal ada lambat sedikit mengeluh. Padahal siapnya pun paling beda 5 menit 10 menit. Ya kan? Gara-gara itu selama sholat dia merasa tersiksa. Sholat harusnya zikir tenang, nikmat, tapi ada orang yang sholat malah merasa tersiksa. Ya Allah, kenapa malam Rabu ini awak sholat di doa ini? Itu pula apa sih imamnya ada? Jadi kalau ada orang seperti ini, waktu sholat dia udah gak enak aja. Waktu sholat tersiksa dia. Itu yang pikirin coba. Macam mana mau enak coba? Oleh karena itu, kalau sholatnya kencang, memang secara syariat bisa jadi sah karena ada niatnya minimal. Hukum amal batinnya ada yang minimal dikerjakan niatnya gitu. Walaupun niatnya berarti nggak sempurna itu, niatnya nggak maksimal. Kenapa? Karena kalau niatnya maksimal maka sholatnya ikhlas. Kalau niatnya benar, sempurna, niatnya bagus, paling tidak sempurna dalam ukuran kita sebagai manusiawi, maka dia mesti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah suruh kita untuk menyembahnya dengan ikhlas. Kalau niatnya sholat, memang niat karena Allah Ta'ala, udah bagus. Tapi sholatnya pengen kencang sekencang-kencangnya. Kalau perlu imam 150 km per jam, biar 23 rakaat 9 kurang 5 siang selama 10 menit. Sholatnya berarti berapa itu? 15 menit. Enggak ngerti ya macam-macam. Sholatnya kencangnya itu kan. Nah coba, memang niatnya karena Allah Ta'ala, tapi niatnya belum sempurna. Kenapa? Karena pada niat mesti dituntut ada ikhlas. Kalau betul-betul kembali kita kajinya kepada ikhlas yang sebenarnya, kayaknya banyak kita yang perlu koreksi Pak Ibu. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ruwaim. Ini diakui oleh para ulama lain, dia bukan sebagai ulama biasa, tapi sudah sampai kepada ada karomah-karomahnya. Ya. Misalnya bisa kita baca penjelasannya dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulubil Maslakil Muttaqin, ya, disusun oleh Syekh Abdus Somad Al-Albani. Bisa juga dibaca dalam Risalah Qusairiyah disusun oleh Imam Al-Qusairi. Bisa kutipan dari Syekh Muhammad Ruwaim menyatakan al-ikhlasu fil amali, ikhlas dalam amal itu menurut penjelasan beliau adalah yaitu Allah yurida, bahwasannya orang yang beramal itu tidak menginginkan Allah yurida sahibu alaihi biwadan fid darain. Dia tidak mengharapkan apa-apa di dunia maupun di akhirat. Bayangkan sampai begitu. Tidak mengharapkan apa-apa baik dunia maupun akhirat. Apa diharapkannya? Yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang padanya. Kita misalnya ada orang selama ini misalnya jarang-jarang ramah sama kita,
Tahu datang dia, ramah kali sama kita. Bu, apa yang perlu dibantuin bu? Katanya. Wah, ya kan, bantuin. Rupanya ada maunya. Ujungnya apa? Bu, aku lagi butuh loh bu. Udah apa? Pinjam duit lah. Bagus nggak? Ya bagus, karena dia pandai cara teknik untuk pendekatan kan gitu. Atau termasuk ada juga itu kan gitu. Tapi mana lebih bagus? Ada sahabat atau tetangga kita memang sudah melahirkan jadi tabiatnya begitu dia, ramah sesama orang. Memang mudah membantu dia, sekalipun dia nggak dapat apa-apa dari kita. Mana kita lebih apa namanya? Lebih perhatian, bu, kepada orang yang ikhlas dari punya bantuan dia nggak harap apa-apa dia. Itu kita lebih surprise ya kalau begitu. Nah, perhatiannya kalau yang ikhlas sebenarnya dia nggak mau dapat apa-apa kecuali ridho Allah, dan ridho Allah itulah yang menyebabkan dia dapat balasan terbaik daripada orang yang meminta balasan apa-apa dari Allah. Dalilnya apa? Ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya diterangkan tentang hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah, doa yang paling utama alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan nanti maksudnya apa? Segala dia kan gak ada minta apa-apa situ kan, cuma puji Allah saja kan, segala puji bagi Allah kan. Tapi itu malah menjadi doa yang paling afdal. Kenapa? Orang yang kalau dapat karunia dari Allah, apapun bentuk karunianya, dia memuji pada Allah, menunjukkan dia ikhlas, rela dia menerimanya, yakin bahwa Allah tidak akan salah kasih. Maka karena dia ikhlas, Allah berikan dia yang lebih baik daripada orang yang meminta. Tapi apakah boleh minta Ustaz? Boleh, tapi ingat tentu kalau kita baca misalnya kitab Al-Hikam ya dari yang disusun oleh Al-Imam Abu Badr bin Athaillah As-Sakandari, itu ternyata ada adab-adab dalam berdoa yang sangat halus, bukan sekedar adab lahiriah, tapi adab-adab yang berkaitan dengan batinnya. Nah, itu lebih bagus nanti kalau bisa dipelajari juga aja. Jadi adabnya sholat kan doa, sholat doa. Orang sholat berarti orang sedang berdoa. Kita minta kepada manusia saja, mintanya harus pakai adab sopan santun tadi. Dibantunya dulu, ya kan? Bantu-bantu ramah-ramah dia. Kadang-kadang mas bagian nyanjung, ibu hari ini kok seger kali temanya. Rumahnya rapi kali, mandi kali ngaturnya, baru ngomong ya kan? Kepada manusia aja pakai adab. Coba kalau kata-kata, bu, tolong aku bu, tolong. Ibu kan orang kaya, kan soal ibu. Atau mereka minta, dikasih aja. Yang mau ngasih pikir ini orang normal apa enggak? Ini kepada manusia saja minta kita nggak pakai adab, orang marah. Apalagi minta kepada Allah, mintanya merepet, yang diminta itu repetinya. Terus sampai ada video itu, hadir kenalan amin. Kurasa minta izin kalau malaikat Israel dikasih izin oleh Allah Taala ditolak kepalanya. Kau punya sopan bersama Allah Taala, kan gitu. Tapi karena belum ditakdirkan ajalnya saja, makanya belum dicabut sama Israel itu. Kalau mau kurasa malaikat udah gemes kan dengan itu. Nah, karena nggak punya adab, jadi sholat harus beradab. Ya. Demikian dulu Bapak Ibu. Ini kalau yang turutin ngomong memang nggak usah habis. Iya, karena memang kalau kajian amal yang lahiriah, kalau menurut saya ya, menurut orang bisa versi beda. Kajian amal batiniah dengan amal lahiriah tentang sholat
lebih luas, lebih banyak amal batinnya dalam sholat. Nah, banyak liku-likunya. Sehingga ada istilah orang kalau dalam kajian kajian akhlak itu, ada orang yang lebih paham dia jalan di langit daripada jalan di bumi. Kenapa? Ada orang-orang yang lebih khusus dia mempelajari sehingga dia mengamalkan, mengetahui tentang liku-liku jalan menuju langit. Dan ada juga orang-orang, makanya dikatakan dia lebih tahu jalan di langit daripada jalan di bumi. Demikian, mau tutup aja jadi. Terima kasih Pak Ibu atas kesempatan yang diberikan oleh BKN juga. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal bagi kita semua yang membuat manfaat. Kalau ada hal-hal yang keliru atau menyinggung perasaan, mohon jangan simpan dalam hati. Mohon maafkan. Mohon izin juga saya tak pernah berpantun.